Lanjut lagi bosku. Bab 80-81. Terpikat pesona CEO cantik. Walaupun keputusan ini membuat hatinya sakit dan tersiksa, tapi dia tidak ingin Erlen berada di posisi yang sangat sulit karenanya yang akan terus maju untuk melawan Tuan Mario. Perkataan Eliana membuat hati Erlen sangat terluka. Begitu perih. Sangat-sangat menyakitkan. Mengapa tiba-tiba mengajak kita berpisah? Bukannya pernikahan kita hanya kontrak, bahkan kita sudah menandatangani surat kontrak ini. Eliana memperlihatkan surat kontrak yang mereka tanda tangani dulu. Erlen merebut surat kontrak itu, dia merobeknya menjadi beberapa bagian kecil. Eliana terbelalak melihatnya. Erlen, bukannya kamu ingin mengakhiri pernikahan kontrak ini? Aku sudah mengabulkannya. Jadi mulai hari ini kita sepasang suami istri sesungguhnya tanpa terikat kontrak. Erlen mengatakannya dengan tatapan serius. Eliana terperangah mendengarnya, sungguh bukan itu yang dia maksud, tapi mau bagaimana lagi surat kontraknya sudah dirobek oleh Erlen. Tapi ini tidak ada di dalam perjanjian kita. Pernikahan itu tidak ada kata perjanjian El. Kita saling mencintai, itu yang pasti. Kapan aku mengatakannya? Aku tidak pernah bilang mencintaimu. Eliana tidak mau mengaku. Waktu kamu amnesia. Eliana tertawa kecil, dia sama sekali belum ingat dengan apa yang terjadi saat dia amnesia. Kamu tahu kan orang amnesia itu lagi sakit, dan kamu menganggap itu semua. Erlen mengerutkan keningnya, kamu gak ingat dengan apa yang kamu katakan. Kamu bilang ingatanmu memang lupa, tapi hatimu tidak akan pernah melupakanmu aku. Eliana hampir terbatuk mendengarnya, bagaimana mungkin dia bisa berkata semanis itu. Dia tertawa kecil, jangan ngarang. Tidak mungkin aku berkata begitu. Dan kamu masak untukku El. Eliana tertawa kecil lagi. Aku masak. Erlen jadi teringat dengan pertarungan panas yang dia lakukan dengan Eliana. Apa mungkin sampai saat ini Eliana mengira dia masih perempuan? El, apa kamu ingat dengan pagi itu kita mandi bersama dan... Eliana tertawa lagi. Kebohongan apa lagi ini kamu pikir aku akan mempercayainya? Erlen rasa dia tidak boleh menjelaskan masalah itu. Eliana pasti akan marah padanya. Mungkin Eliana akan menuduh dia telah melakukan kesempatan di dalam kesempitan, padahal mereka melakukannya dengan penuh cinta. Berikan aku waktu 1 bulan untuk membuat kamu jatuh cinta padaku. Kalau selama itu kamu tidak bisa mencintai aku juga, maka aku akan pergi jika memang kamu tidak mau hidup denganku. Erlen memang tidak tahu secara pasti, Eliana mencintainya atau tidak apalagi Eliana mengatakannya saat dia sedang amnesia, dan saat Erlen koma. Dia sama sekali tidak tahu perasaan Eliana karena Eliana tidak pernah memperlihatkan rasa cintanya. Walaupun di hatinya yakin Eliana pasti mencintainya juga walaupun Eliana tidak mau mengakui perasaan itu. Aku gak bisa. Baiklah kalau tidak bisa 1 bulan, 1 minggu El. Hanya 1 minggu, aku ingin selalu ada di dekat kamu. Tapi... Eliana tidak bisa melanjutkan perkataannya karena tiba-tiba Erlen meraih tengkuknya, menyatukan kedua B1 bir mereka. Dia tidak peduli dengan penolakan Eliana, yang pasti dia sangat merindukan wanitanya. Selama dia di rumah sakit, dia sudah tidak tahan ingin segera pulang untuk melihat Eliananya. Padahal Eliana baru saja pulang dari rumah sakit untuk melihat Erlen dari kejauhan. Dia buru-buru pulang begitu tahu Erlen ternyata akan pulang hari ini. Eliana hanya bisa melihat Erlen dari kejauhan, karena dia ingin bisa melupakan perasaannya pada anak Mario itu, namun ternyata sulit sekali untuk membuang perasaan ini.
Kebencian terhadap Tuan Mario dan rasa cintanya pada Erlen terus saja berperang di dalam hatinya. Setelah mengsatu Eliana, Erlen memegang wajah Eliana. Dia menatap istrinya dengan begitu lembut. Aku tahu di dalam 4 rahku ini ada D4 rah seorang Mario William. Aku tahu kamu membenci keadaan ini. Aku juga sama. Tapi kamu harus tahu sampai kapanpun aku selalu ada di pihakmu, aku yang akan memenjarakannya, sebagai seorang suami yang ingin melindungi istrinya dan sebagai seorang anak yang ingin menghentikan kejahatan ayahnya. Eliana hanya diam, padahal hatinya sangat tersentuh dengan perkataan Erlen, tapi sejujurnya dia masih belum bisa menerima kenyataan, mengapa harus Erlen yang menjadi anak Mario. Sangat berat sekali untuknya jika mengingat kematian papanya yang mati secara mengenaskan. Namun entah mengapa tiba-tiba perutnya terasa mual, seakan ada yang mendesak ingin keluar dari perutnya. Eliana melepaskan tangan Erlen, dia segera berlari ke wastafel. 4. Bab 81. Wah, masakannya banyak sekali, Bu. Seru Diana. Dia menemani Bu Darmi memasak. Kebetulan malam ini Bu Darmi memasak lumayan banyak. Bu mau berkunjung ke rumah Eliana, kan kakak kamu sudah pulang dari rumah sakit. Bu Darmi nampak semangat sekali, dia merasa lega Erlen baik-baik saja. Ibu tidak marah kalau ternyata Kak Erlen anaknya orang Om yang J4 head itu. Tanya Diana. Bu Darmi terdiam sejenak, saat Erlen masih koma dia dikejutkan dengan Nyonya Vera yang datang menangisi keadaan Erlen. Rupanya Tuan Mario sudah berkata jujur mengenai siapa anak kandungnya pada Nyonya Vera. Tentu saja Bu Darmi kaget bukan main, rupanya selama ini dia telah merawat anak dari orang yang telah mengambil anaknya secara paksa. Tapi Bu Darmi sadar Erlen tidak tahu apa-apa masalah ini. Tidak pantas jika dia membenci Erlen. Tidak, malah ibu beruntung memiliki putra seperti dia. Rasa sayang telah mengalahkan rasa bencinya. Ya juga, Kak Erlen gak tahu apa-apa masalah ini. Diana bersyukur Bu Darmi tidak membenci Erlen. Biar Diana aja yang antar ke sana, Bu. Ibu kan masih capek jaga restoran. Ya udah. Makasih ya sayang. Bu Darmi mengusap rambut Diana dengan lembut. Diana jadi teringat Juan. Juan juga kelihatannya suka sekali dengan masakan Bu Darmi. Selama 2 minggu ini Diana belum bisa membawa Juan bertemu dengan Bu Darmi karena Bu Darmi sibuk keluar masuk rumah sakit untuk menjenguk Erlen. Boleh aku ngirim makanan juga buat teman aku, Bu? Buat pangeran tampan itu. Diana menggaruk kepalanya sendiri. Hehehe. Ya begitulah, Bu. Bu Darmi mengerti seusia Diana sudah memiliki ketertarikan pada lawan jenis. Tentu saja boleh, kapan-kapan suruh dia makan ke sini. Lia, Bu. Diana memilih pergi ke apartemen Juan dulu yang jaraknya lumayan dekat. Sudah lama dia tidak lihat si Om Jutek itu. Saat itu gerimis berjatuhan, Diana memakai payungnya, dia berjalan menuju apartemen Juan. Semua orang di sana berhamburan mencari tempat untuk berteduh, namun hanya ada satu orang yang malah berjalan dengan santai membiarkan hujan berjatuhan membasahinya. Ternyata orang itu Juan. Diana mempercepat jalannya menghampiri Juan. Juan kaget tiba-tiba ada yang memayunginya dari belakang, sampai bela-belain Diana menjinjitkan kakinya, apalagi dia sangat kewalahan membawa makanan yang dia bawa di dalam paper bag. Juan hanya menoleh sebentar, dia melihat Diana tersenyum ceria padanya, Om. Juan hanya menghela nafas, dia berjalan lagi mengabaikan Diana. Namun Diana malah mengikutinya sambil memayungi Juan. Om, ini hujan. Pakaian Om basah loh. Juan menghentikan langkahnya, dia memperhatikan Diana.
padahal Diana sendiri yang kehujanan gara-gara sibuk memayungi Juan. Juan jadi tidak tega melihatnya. Dia merebut payung dari tangan Diana, dan menarik Diana untuk mendekatkan jaraknya agar mereka tidak kehujanan. Mengapa malah sibuk memayungiku? Tapi kamu sendiri kehujanan. Diana merasakan ada perasaan aneh, saat tubuhnya yang hampir saja mau menempel dengan pria dewasa itu. Oh, perasaan apa ini? Dasar anak kecil. Juan menambahkan perkataannya. Diana tidak terima disebut anak kecil oleh Juan, anak kecil. Aku udah gede, 17 tahun om. Ya itu masih kecil namanya. Juan terpaksa memayungi anak kecil itu, dia membawa Diana ke apartemennya. Juan melempar satu kaos pada Diana, coba pakai itu mungkin cocok untuk kamu. Tidak perlu om, bajuku gak terlalu basah kok. Tapi kelihatan dalamnya. Warna hitam. Juan mengatakannya dengan santai sambil menyeruput coklat panas, dia meletakkan satu coklat panas untuk Diana. Diana refleks menyilangkan tangan di D4 danya, dia tidak menyangka Juan akan seberani itu menyebutkan warna beranya. Dia terpaksa mengganti baju. Ternyata dia bisa berpikir M3 sum juga. Kata Diana sambil mengganti bajunya di kamar Juan. Diana memperhatikan seluruh isi di kamar Juan, dia melihat ada lukisan yang baru setengah jadi. Diana berjalan ke arah lukisan itu, dia tertegun saat melihat rupanya Juan sedang melukis Bu Darmi. Juan belum memiliki keberanian untuk menemui ibunya, apalagi dia merasa bersalah karena telah menyakiti Bu Darmi dengan perkataannya. Lalu pandangnya beralih ke lukisan yang satu lagi, Diana membulatkan matanya begitu melihat wajah kakak iparnya ada di lukisan itu. Kak El. Apa selama ini dia naksir Kak Eliana? Diana tidak ingin ikut campur walaupun ada beberapa pertanyaan ingin dia bicarakan pada Juan, tapi dia rasa dia tidak berhak untuk bertanya. Diana lebih memilih memberikan makanan untuk Juan. Apa ini termasuk permintaan ketiga kamu? Tanya Juan sambil makan, dia tidak bisa menolak untuk menikmati masakan Bu Darmi, karena rasanya begitu nagih. Bukan om, biar nanti aku hubungi om. Lalu dalam rangka apa kamu memberikan makanan ini? Diana kebingungan untuk menjawab pertanyaan Juan. Anu, ibuku masak terlalu banyak, makanya ibu bagi-bagi makanan, nah ini juga aku mau bagi ke yang lain. Diana menunjuk satu paper bag di atas meja. Ya sudah, Juan meneruskan makannya kembali. Terima kasih untuk kata-katamu waktu itu walaupun kamu anak kecil tapi kamu bisa berpikir dewasa. Sebentar lagi aku dewasa om, bakal 18 tahun. Jadi jangan panggil aku anak kecil lagi.